Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 196. Tiba-tiba terdengar suara mobil di luar villa, dan suara helikopter berputar-putar. Sejumlah besar petugas polisi, pengawal bersenjata, pasukan khusus, dan penjaga naga berhenti di sekitar villa, mengelilingi seluruh villa. Sebuah mobil Audi segera berhenti, dan dua pemimpin berjas keluar. Segera, sebuah kendaraan komando komunikasi besar diparkir di belakang Audi, dan beberapa operator khusus keluar untuk mengatur peralatan komunikasi di tempat. Direktur Zhao, Tuan Liu. Li Tongzu melihat pengunjung itu dan bergegas maju untuk menyambutnya. Salah satunya adalah atasan langsungnya, Zhao Sanqi. Sosok bos besar lainnya Liu Chang'an, Qin Ming, Lu Zitao dan Chang Tao berkumpul. Zhao Sanqi langsung mengangkat tangannya dan berjalan langsung menuju situ Jinghua dengan wajah datar tanpa menyapa siapapun. Dia melangkah maju dan meraih tangan situ Jinghua, dan berkata dengan prihatin, "Tuan Situ, jangan khawatir, Akademi Politik telah mendirikan pusat komando sementara, dipimpin langsung oleh Tuan Qi. Dan menugaskan saya dan Direktur Zhao untuk memimpin komando di tempat, dan sekarang kami telah mengerahkan sejumlah besar petugas polisi, penjaga bersenjata, pasukan khusus, dan dukungan Departemen Perang, dan keluarga Anda akan diselamatkan dengan lancar. Yakinlah." "Terima kasih, Tuan Liu." Situ Jinghua menangis. "Bagaimana situasi di tempat kejadian sekarang?" Zhao Sanqi bertanya. Lu Zitao melangkah maju dan menjawab, "Situasinya lebih mendesak sekarang. Pihak lainnya adalah 6 teroris asing yang telah menguasai villa dan mengikatkan bom ke tubuh 17 orang di villa. 5 dari 17 bom adalah bom asli, dan sisanya adalah bom palsu. Para teroris telah menyiapkan bom secara khusus. Jika mereka meninggalkan villa atau hitungan mundur 1 jam berakhir, bom akan meledak. Kami telah menugaskan 5 kombatan dan seorang komandan sementara untuk masuk villa untuk melakukan penyerangan. Diselamatkan. Baru saja, 3 sandera telah diselamatkan." Zhao Sanqi mengangguk, cukup puas dengan hasilnya, dan bertanya, "Berapa banyak waktu yang tersisa sebelum bom meledak?" "Setengah jam." Lu Zitao menjawab dengan jujur. Liu Chang'an segera melambaikan tangannya dan berkata, "Waktunya terlalu singkat, sudah terlambat, biarkan orang-orangmu mundur, dan saya akan segera membiarkan penjaga bersenjata dan pasukan khusus menyerang." Mendengar ini, Qin Ming menjadi cemas dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Liu, ini tidak mungkin seperti ini. Keenam gangster ini sangat kejam dan tidak dapat dipaksa untuk keluar sama sekali. Kita harus percaya pada rakyat kita. Komandan sementara yang kita pilih adalah mantan pedang nasional." Liu Chang'an tampak tidak senang dan berkata dengan marah, "Saya tahu, itu Chen gila itu. Dia orang gila, bagaimana Anda bisa membiarkan dia menyelamatkan orang? Dan apakah prajurit Anda sudah menerima pelatihan yang relevan dalam anti-terorisme? Sekarang, dengarkan aku, biarkan penjaga bersenjata dan operator khusus yang telah menerima pelatihan anti-terorisme masuk ke villa dan menyelamatkan para sandera." Setelah selesai berbicara, Liu Chang'an tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Dia langsung mengambil sistem interkom dan mengeluarkan perintah, "Kapten Wang, waktu hampir habis. Saya memerintahkan Anda untuk memimpin tim dan masuk ke villa untuk menyelamatkan para sandera. Harap dicatat bahwa ada bom pada para sandera. Jika Anda bisa menjinakkan mereka, kamu bisa menjinakkan mereka. Jika kamu tidak bisa menjinakkan mereka, kamu tidak bisa membiarkan para sandera meninggalkan villa akan meledakkan bom. Demi keselamatan para sandera, 6 gangster ini dapat dibunuh kapan saja. Ingat, waktunya sempit, hanya setengah jam, bertindak sekarang." Liu Chang'an baru saja meletakkan walkie-talkie, dan pasukan khusus di sekitarnya anggota tim mulai mengambil tindakan. Lebih dari 20 operator khusus terlatih di lapangan dibagi menjadi 4 kelompok, bergiliran berlindung dan segera memasuki villa. Tak hanya itu, dari helikopter yang berada di udara, 4 operator khusus juga menggunakan zipline untuk mendarat di atas villa. Kendaraan komunikasi telah terhubung ke ruang komando sementara Akademi Politik. Liu Chang'an dengan percaya diri berkata kepada beberapa bos besar, "Tuan Qi, jangan khawatir, saya telah mengatur tenaga kerja absolut. Mereka bersenjata lengkap dan terlatih, dan mereka pasti akan mengambil kesempatan ini. Bunuh 6 teroris, ambil kembali hard drive data dan lindungi sandera keluarga situ." "Oke." Seorang lelaki tua yang lembut berkata dengan ekspresi serius. Qin Ming tampak jelek dan khawatir,
tidak tahu harus berbuat apa. Dia mengambil perangkat komunikasi dan berkata kepada Chen Feng, "Chen Feng, apakah kamu mendengar apa yang terjadi di luar sekarang?" Chen Feng membawa 5 sandera ke lobi di lantai pertama dan bertemu Yu Dahai. Operator khusus itu telah bergegas masuk ke dalam villa dan menyerang setiap lantai secara terpisah. Melihat ini, Chen Feng sangat marah dan mengutuk, para pemimpin idiot yang memiliki sedikit keberhasilan tetapi hanya kegagalan selalu merasa benar sendiri. Perintah bodoh mereka akan merugikan prajurit pasukan khusus ini. Pertempuran 6 gangster itu. Bahkan pejuang khusus tidak bisa berbuat apa-apa. Komandan Qin, apapun yang Anda lakukan sekarang, segera temukan cara agar pejuang khusus itu meninggalkan villa, jika tidak. Pada saat ini, semburan tembakan datang dari villa, dan ada juga ledakan. Sudah berakhir, sudah terlambat. Chen Feng patah hati. Mereka sudah saling baku tembak, dan sekarang sudah terlambat. Suara tembakannya menusuk dan terus-menerus, bahkan lebih memekakkan telinga. Di suatu tempat di lantai 1, seorang wanita berambut merah terkekeh, lalu pintu tertutup, disusul ratapan tak berdaya dari tentara pasukan khusus. Di suatu tempat di lantai 2, seorang pria berotot tiba-tiba melompat keluar, dengan 2 butir peluru di bahunya. Senapan mesin berat menembaki 5 pasukan khusus selama 1 menit. Di suatu tempat di lantai 3, 5 pasukan khusus bergegas ke sebuah ruangan. Dengan suara, whoosh, sebuah peluru terbang dan menembus langsung kaki operator khusus. Segera setelah itu, peluru datang dari arah yang berbeda, membuat 5 pasukan khusus kebingungan. Dalam sekejap, mereka ditembak di suatu tempat di lantai 4. Segera setelah 5 pasukan khusus memasuki ruangan untuk mencari, tiba-tiba sebuah apel di atas meja meledak. Di atas gedung, Stefano bersembunyi di balik dinding dan melihat 4 operator khusus terbang dengan belati di tangan setelah mendarat. Keempat operator khusus itu menembak dengan cepat, namun mereka melihat Stefano begitu cepat hingga ia bergoyang ke kiri dan ke kanan saat berlari. Setelah menghindari peluru terus-menerus, dia mengayunkan belatinya dan turun dengan kecepatan tinggi. Keempat pasukan khusus itu jatuh ke tanah dan mendengarkan pergerakan di dalam villa. Semua orang tercengang. Liu Chang'an mengambil walkie-talkie dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Kapten Wang, apa yang terjadi?" "Tuan Liu, pihak lain terlalu kuat. Semua orang terlalu menakutkan. Kami menderita banyak korban. Tolong dukung kami. Tolong dukung kami." Suara malu Kapten Wang terdengar, dan terdengar semburan tembakan. Wajah Liu Chang'an tiba-tiba menjadi pucat. Siapa kelompok orang ini? Lebih dari 20 operator khusus terlatih berhasil dipukul mundur dalam waktu 3 menit setelah masuk. Tembakannya berhenti. Tiba-tiba, dari lantai 1 hingga atas gedung, di depan jendela selatan, berdiri seorang asing berpakaian hitam dengan tanda salib di dadanya. Penembak jitu tembak mereka. Melihat situasi ini, Liu Chang'an langsung memberi perintah. Para penembak jitu yang sedang menyergap di pinggiran tidak lagi ragu-ragu dan menembak langsung. Namun sesuatu yang aneh terjadi, setelah beberapa kali tembakan dilepaskan, kelima orang tersebut masih berdiri di sana seperti hantu. Tidak tergerak sama sekali, bahkan tidak rusak. "Apa?" seru Liu Chang'an, dan semua orang tercengang. "Engkau datang dari langit dan membawa neraka dan surga. Kami adalah orang berdosa di neraka, dan kami hanya layak untuk bertahan hidup di bawah cahaya Tuhan yang kudus. Hitam, hitam pekat, adalah warna neraka yang paling indah. Ya Tuhan, kami bersedia menggunakan darah dan rasa sakit untuk mengorbankan jiwa, hanya untuk berterima kasih kepada cahaya suci. Membunuh, membunuh, menghancurkan, menghancurkan. Hanya melalui kehancuran kita dapat dilahirkan kembali dan melihat surga." Pada saat ini, kelompok tentara bayaran Sangyin bernyanyi lagi. Apa yang disebut suara kematian? Suara kematian yang terkesan magis membuat orang merasa sedih bahkan ketakutan saat mendengarnya. Usai lagu duka selesai, kelima pria itu melemparkan jenazah beberapa prajurit pasukan khusus dari jendela dan atap gedung. Bab 197. Boom! Tubuh itu jatuh ke tanah, dan kelima orang itu menghilang. Segera, kalimat patah-patah Cina terdengar dari atas gedung. "Orang-orang bangsa naga sialan, salah satu anggota timku tewas di tangan keputusasaan putih." Ketika waktu permainan selesai, para sandera dan operator khusus yang terluka semuanya akan menghilang bersama dengan rumah ini. Meskipun timpang, ini adalah pesan tersampaikan dengan sangat jelas dalam satu kalimat. Sial, sombong. Ini benar-benar tidak masuk akal. Cepat pergi dan ambil kembali mayatnya untuk melihat apakah ada tentara pasukan khusus yang hidup. Liu Chang'an berteriak keras dengan wajah jelek.
Dua tim operator khusus lainnya bergantian berlindung dan menuju ke tembok. Di layar di sebelah kendaraan komunikasi, Qi juga mengerutkan kening. Wajah lelaki tua itu berat dan dia berkata kepada Liu Chang'an, "Liu Tua, ini adalah kecelakaan serius. Begitu banyak pasukan khusus telah dikorbankan, dan kami tidak dapat lepas dari keterlibatan kami. Sekarang 5 pasukan khusus telah dikorbankan, dan pasukan khusus lainnya bahkan lebih penting lagi. Hidup atau mati tidak pasti. Harga seperti itu terlalu tinggi. Maaf, Tuan Qi, izinkan saya memeriksanya." Wajah Liu Chang'an penuh rasa bersalah, tetapi lebih dari itu adalah kebencian. "Minggir." Pada saat ini, langkah kaki operator khusus yang tergesa-gesa datang dari samping. Suara ambulans segera terdengar. Saya melihat operator khusus itu membawa 5 mayat. Setiap mayat meninggal secara tragis. Membawa jenazah rekan-rekannya, rasa sakit, keputusasaan dan kemarahan semuanya tertulis di wajah para prajurit muda ini. Orang-orang mati ini adalah rekan mereka yang berlatih dan hidup bersama siang dan malam, seperti anggota keluarga. Banyak orang tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya dan menangis. Semua yang hadir terdiam. Apa pendapat Anda tentang kehidupan pasukan khusus itu? Itu semua karena komandan bodoh Anda sehingga Anda menyakiti pasukan khusus ini. Kembalikan nyawa mereka. Qin Ming sangat bersemangat dan bergegas ke kendaraan komunikasi. Jika Lu Zitao dan yang lainnya tidak menariknya pergi, dia pasti akan maju dan mengalahkan Liu Chang'an. Mereka semua adalah anak-anak berusia awal 20-an, dan mereka meninggal secara misterius. "Qin Tua, tenanglah. Masih ada sandera dan operator khusus lainnya yang terluka di dalam. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan mereka daripada menunjukkan amarah kita di sini." Lu Zitao berteriak pada Qin Ming, dan Qin Ming tiba-tiba jauh lebih tenang. Mata Liu Chang'an suram dan wajahnya tidak senang. "Apa yang salah dengan perintahku? Saat menghadapi gangster yang sangat kejam, akan ada korban jiwa. Ini tidak bisa dihindari." Dia merasa bahwa perintahnya tidak salah sama sekali, tapi dia tidak menyangka para gangster ini begitu kuat. Kalimat ini kembali membuat marah Qin Ming, dia mengabaikan tarikan orang lain padanya dan meraung, "Kami telah menyelamatkan para sandera dan menyuruhmu untuk tidak bertindak gegabah. Mengapa kamu tidak mendengarkan? Apa pendapatmu tentang kehidupan para prajurit ini? Menyelamatkan para sandera. Bisakah orang gila itu menyelamatkan begitu banyak sandera dalam waktu setengah jam sendirian? Anda berbicara omong kosong." Liu Chang'an masih tidak menunjukkan penyesalan dan tidak berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan. "Tuan Liu, saya Chen Feng." Tiba-tiba, suara dingin Chen Feng datang dari sistem komunikasi Qin Ming. Liu Chang'an tertegun sejenak. "Kebodohan dan kezalimanmu telah merugikan begitu banyak orang, dan kamu masih belum tahu bagaimana harus bertobat. Saat aku keluar, aku akan menamparmu, dasar brengsek." Chen Feng meraung, sangat marah. "Sebagai seorang prajurit, Anda bisa mati dengan bermartabat di medan perang demi negara. Tapi dia setia dan berani, namun dia meninggal secara misterius. Kematian seperti ini sangat tidak berguna, tapi itu semua disebabkan oleh para komandan dan prajurit bodoh ini. Kamu." Liu Chang'an terdiam sesaat, dadanya naik turun karena marah. "Apakah itu Chen Feng?" "Saya Qi Guoqiang." Sekretaris Qi di ruang komando mendengar suara Chen Feng dan mengangkat matanya. "Tuan Qi, kelompok gangster ini bukan orang-orang biasa. Mereka adalah tentara bayaran yang telah marah dalam kematian. Berhentilah mencoba membunuh dengan sia-sia. Keganasan orang-orang ini benar-benar di luar imajinasi Anda. Pasukan khusus biasa tidak dapat menghadapi mereka semuanya. Aku sudah membunuh salah satu gangster. Percayalah, masih ada 29 menit lagi. Aku akan mencekik 5 orang yang tersisa. Jika binatang buas ini berani datang ke kerajaan naga kita untuk melakukan perbuatan jahat, jika saya tidak membunuh mereka, saya tidak akan disebut Chen Feng. Saya bersedia mengeluarkan perintah militer. Jika saya tidak dapat membunuh mereka untuk menyelamatkan para sandera, saya bersedia menunjukkan kepala saya." Suara Chen Feng nyaring dan tegas, dan nadanya penuh amarah. Anggota tim operasi khusus yang kehilangan nyawa membuatnya sangat patah hati. Jika dia tidak membunuh 5 binatang yang tersisa, dia akan menyesali sumpah yang dia buat di depan Tuan Yan. Setiap kekuatan asing yang berani menginjakkan kaki di kerajaan naga akan dibunuh dengan tujuan kehancuran. Situasinya mendesak dan waktu terus berlalu. Jika para sandera tidak dapat diselamatkan dalam waktu 29 menit, 5 bom akan meledak secara bersamaan, dengan konsekuensi yang membawa malapetaka. Tuan Qi, ini benar-benar mustahil.
Bagaimana dia bisa melakukannya sendiri? Lebih baik mengirim lebih banyak orang dan terus menyerang villa. Hanya ada 5 orang di sisi lain, dan taktik laut manusia kita dapat menghancurkan mereka. Liu Chang'an masih tidak mempercayai Chen Feng, sekali lagi mengusulkan untuk menyerang villa. Qi Guoqiang mengangkat matanya dan berkata di bawah perhatian semua orang, saya telah memutuskan, Chen Feng, saya akan memberi Anda waktu 29 menit untuk melihat pedang legendaris negara ini. Hei! Setelah mengatakan ini, Liu Chang'an melambaikan tangannya, marah. Saya mengerti, Tuan Qi, siapapun yang berani menyerang kerajaan naga kita akan dibunuh. Dengan kata-kata nyaring ini, Chen Feng memegang belati di tangannya dan masuk jauh ke dalam villa. Paman, kamu harus kembali hidup-hidup. Wang Xinyao mengepalkan tangannya dan berdoa dalam hati. Li Tongzu memandangi villa yang sepi itu dengan berat hati, tetapi dia sangat senang telah memilih Chen Feng. Dia sangat bangga akan hal ini. Dayong memiliki pandangan jauh ke depan dan postur tegak. Dia selalu percaya bahwa Chen Feng akan menyelesaikan misinya dan kembali dengan selamat. Karena orang ini adalah Tuhan. Zhang Xinyan sedang berbaring di jendela mobil polisi, menatap kosong ke villa di kejauhan. Adegan hari ini mengejutkan seluruh tubuhnya. Baru sekarang ia menyadari bahwa ternyata pengantar barang bajingan itu pada awalnya adalah seorang pahlawan militer yang memikul negara sebagai tanggung jawabnya sendiri. Orang gila, kamu harus kembali hidup-hidup. Dengan hati terkepal, dia hanya bisa meniru Wang Xinyao, melipat tangan di dada dan berdoa dalam hati. Membawa semua beban berat, Chen Feng berjalan dengan tenang di lantai pertama. Kami baru saja menyelamatkan para sandera dan tidak menemukan siapapun di sepanjang jalan. Siapa yang tiba-tiba muncul dan menyergap operator khusus yang mencari di lantai pertama? Dia melompat dengan sangat cepat, seperti peri di malam yang gelap. Tiba-tiba, di gym di lantai 1, terdengar ratapan. Suaranya sepertinya berasal dari operator khusus. Ketika mereka sampai di depan pintu gym, pintunya terbuka, dan mereka melihat Marika yang berambut merah menempatkan anggota tim operasi khusus di meja snooker. 3 lampu besar di atas meja, seperti lampu operasi, menerangi seluruh meja snooker. Operator khusus yang malang itu gemetar dan ragu-ragu, tetapi anggota tubuhnya lemah dan tidak dapat bergerak. 3 operator khusus lainnya tergeletak di tanah, semuanya kesakitan. Aku tidak tahu jenis mantra jahat apa yang digunakan, tapi semuanya tergeletak di tanah lemas, hampir menggeliat. Aku paling suka mengoleksi hati orang kuat. Melihat betapa kuatnya dirimu, hati ini pasti sangat indah. Jangan takut. Pisau bedahku sangat tajam dan cepat. Tidak akan membuatmu terlalu kesakitan. Mata Marika berbinar, dan dia mengayunkan pisau bedah di tangan kanannya. Bang! Pada saat kritis, Chen Feng melompat dan mengangkat tangannya untuk menembak. Keahlian menembaknya sangat akurat dan dia dijamin akan menembak kepala Marika. Bab 198. Adegan aneh terjadi. Kepala Marika terlihat membelok dengan kecepatan ekstrim. Peluru Crazy Chen justru meleset, hanya menjatuhkan seikat rambut merah Marika. Hei, keputusasaan putih, saya adalah tangan medis dari grup tentara bayaran Sangin kami. Untuk melindungi diri saya sendiri, saya telah melatih keterampilan menyelamatkan nyawa dengan keras. Dengan kecepatan saya, tidak ada seorang pun di seluruh grup tentara bayaran Sangin yang dapat menandingi saya kecuali pemimpin. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, tidak mungkin membunuhku dalam waktu singkat. Dan aku bisa pergi dengan bebas kapan saja, dan kamu tidak bisa menghentikanku. Marika tersenyum menawan sambil memegang rokok di mulutnya, menghembuskan asap, sangat percaya diri. Sebagai petugas medis, satu-satunya misi Anda adalah tetap hidup di medan perang selama mungkin. Karena hanya tangan medis yang hidup dan anggota tim lainnya terluka, nyawa mereka bisa diselamatkan. Kamu sangat cepat, bukan? Sambil mencibir, Chen Feng menyipitkan matanya dan lari secepat citah. Di dunia ini, bersaing dengannya dalam kecepatan adalah hal yang konyol. Sungguh kekuatan ledakan. Melihat Chen Feng semakin dekat, Marika tidak panik. Dia sangat percaya diri dan memiliki senyuman di bibirnya. Hah! Chen Feng sedikit mengernyit saat dia berjalan, berpikir sendiri. Mengapa wanita ini begitu tenang, apakah ada konspirasi? Tapi dia sudah diserang, dan tidak ada cara untuk menarik kembali busur dan anak panahnya. Sebuah pukulan keras langsung mengenai kepala Marika. Tidurlah. Marika mengangkat sudut mulutnya dan tiba-tiba mengeluarkan kepulan asap. Asapnya tebal dan mengenai wajah Chen Feng. Aku pergi, itu asap beracun.
Meskipun dia bereaksi dengan cepat, dia menutup mulut dan hidungnya secara ekstrim. Tapi Chen Feng masih menyesapnya. Asapnya menyengat hidungku dan mengalir ke dahiku. Tiba-tiba, dia merasa kepalanya tumpul, badannya agak berat, dan tenaganya sulit untuk dikerahkan. Sebelum dia sempat memukul Marika, dia tiba-tiba terjatuh ke tanah. Sudah berakhir sekarang. Chen Feng tampak jelek. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa keempat operator khusus ini tidak bisa bergerak. Ternyata dia keracunan asap wanita tersebut dan tidak bisa bergerak, sehingga dia hanya bisa membiarkan orang lain membantainya. Saya pikir pemimpin mengatakan bahwa Anda terlalu kuat. Setelah Chen Feng jatuh, Marika menjadi sombong dan merasakan kekecewaan yang mendalam. Orang-orang di dunia malam yang gelap benar-benar membuat keributan, keputusasaan macam apa, bukankah mereka jatuh di bawah asap beracun mereka sendiri? Dia berjongkok, menyentuh pipi Chen Feng dengan tangan kanannya, dan berkata dengan bangga, sebagai seorang dokter, metode serangan saya adalah semua jenis racun. Asap beracun yang baru saja Anda hirup adalah jenis racun baru yang kuat, bahkan sapi yang kuat pun akan menjadi lemah setelah menciumnya. Haha, kamu mengganggu operasiku. Meski sangat kasar, tapi bagaimana aku mengatakannya? Tubuhmu lebih kuat dari yang ada di atas meja. Kamu kuat dan menawan. Kalau begitu, aku akan menggali hatimu dan memperhatikan baik-baik hati pria terkemuka sepertimu. Apa istimewanya itu? Dia membalikkan Chen Feng dan meletakkan jari telunjuk kanannya di tubuh Chen Feng, memeriksa sisi kiri dadanya, merasakan otot-otot yang tegang, dan takjub. Kamu memang orang terkemuka. Aku harus menjadikan hatimu sebagai spesimen. Sebuah pisau bedah tajam muncul di tangan kanannya. Dia mengangkat pisau bedah dengan tatapan garang dan hendak mengayunkannya ke bawah. Keempat anggota pasukan khusus tidak tahan untuk saling memandang dan menutup mata dengan putus asa. Pada saat ini, tiba-tiba, mata Chen Feng tiba-tiba melebar, dan ketidakberdayaan di wajahnya menghilang. Ada kilatan cahaya putih, dan pedang di tangan kanannya dimasukkan ke leher Marika dengan sangat cepat. Langsung menembus leher Marika hingga tuntas. Pupil Marika langsung membesar dan dia meninggal. Bahkan sebelum dia meninggal, dia tidak mengerti mengapa Chen Feng akan baik-baik saja jika dia menghisap rokok beracunnya. Chen Feng mengeluarkan pedangnya dan darah muncrat. Seketika tubuh Marika terjatuh ke samping dan ke kiri. Babi bodoh, jika kamu ingin membuatku terjatuh, setidaknya kamu harus memberiku dosis yang bisa memikat seekor gajah. Asap beracunmu sama bagusnya untuk memikat seekor nyamuk. Singkirkan belati itu, Chen Feng mendengus, dan akhirnya membunuh yang lain. Keempat prajurit pasukan khusus yang lemah semuanya sangat malu ketika mendengar ini. Sepertinya mereka masih terlalu lemah, sama seperti nyamuk, mereka akan terpana. Apakah kamu baik-baik saja? Chen Feng bergegas maju untuk memeriksa mayat empat operator khusus. Untungnya, itu hanya keracunan dan tidak ada luka fatal lainnya. Hal ini justru membuatnya bernapas lega. Kami baik-baik saja, terima kasih. Seorang anggota tim operasi khusus berkata lemah dengan seluruh kekuatannya. Oke, kalian perlu istirahat dulu. Seseorang akan segera datang untuk menyelamatkanmu. Dengan kata lega, Chen Feng segera menggunakan walkie-talkie untuk menjelaskan situasinya. Saya telah membunuh gangster kedua, dan sekarang saya akan naik ke lantai 2. Yudahai, meninggalkan satu orang untuk menjaga Sandera, sementara yang lain pergi ke gym di lantai pertama. Ada meja snooker di dalam. 4 anggota tim operasi khusus terluka dan di sana. Ingat, tutupi mulut dan hidung Anda, ada asap beracun konsentrasi rendah di dalam ruangan dan belum menyebar. Setelah mengatakan itu, Chen Feng menemukan yang terdekat tangga dan langsung menuju ke lantai 2. Bagus, Chen Feng hebat. Mendengarkan kata-kata di interkom, Qin Ming mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Yang lainnya juga bersorak dan bersemangat. Terutama Wang Xinyao melompat kegirangan. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Liu Chang'an yang terlihat jelek. Dia memang pedang paling tajam di negara ini. Sepertinya dia seharusnya percaya pada Chen Feng. Qi Guoqiang menyesal karena dia tidak menghentikan Liu Chang'an pada saat itu, yang menyebabkan korban yang tidak perlu. Chen Feng sangat cepat, berlari seperti hantu di kegelapan. Begitu dia mencapai lantai 2, pemandangan di depannya mengejutkannya. Di bawah cahaya koridor yang redup, dia melihat seseorang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah dengan langkah yang kokoh. Alasan mengapa Chen Feng terkejut adalah karena orang ini tidak lain adalah Si Tu Shang. Hai, Tuan Chen, terima kasih telah bekerja keras untuk keluarga situ kami. Saya ingin menyampaikan kabar baik.
Ada seorang penembak mesin di lantai 2 yang dibunuh oleh saya. Bom di leher kedua orang saya keponakan juga sudah berhenti. Situ Wuxiang tampak santai dan nyaman, dengan senyuman aneh di bibirnya. Dia menggendong seorang anak kecil di masing-masing tangannya. Kedua anak kecil itu jelas ketakutan dan memeluk erat leher Situ Wuxiang sambil menangis terseduh-seduh. Chen Feng memandang Situ Wuxiang dengan hati-hati dan menyipitkan matanya. Jika benar apa yang dikatakan Situ Wuxiang, maka orang ini adalah sesuatu yang serius. Aku bahkan tidak mendengar suara tembakan penembak mesin tadi, dia terbunuh bahkan tanpa menembakkan senjatanya, ini agak sulit dipercaya. Melihat tubuh Situ Wuxiang lagi, tidak ada kerusakan sama sekali dan tidak ada setetes darah pun di atasnya. Meskipun sebagian besar penembak mesin menggunakan senjata, sebagai anggota kelompok tentara bayaran Sangyin, dia tidak lemah dalam tinju dan tendangan, dan dia juga mampu membunuh orang. Dibunuh oleh Situ Wuxiang dengan begitu mudahnya sungguh mengagumkan. Namun dilihat dari situasi saat ini, alasan Situ Wuxiang masuk ke dalam villa adalah untuk menyelamatkan kedua anak tersebut. Benar sekali, kedua anak ini bisa dikatakan sebagai urat nadi keluarga Situ. Namun, entah kenapa, Chen Feng selalu merasakan sesuatu yang aneh yang tidak bisa dia jelaskan. Senang mengetahuinya. Keluarga Situ memiliki bisnis besar. Jangan lupa membayar saya ketika waktunya tiba. Meskipun saya curiga, saya tidak punya waktu untuk terlalu khawatir sekarang. Penembak mesin Kino sudah mati, dan itu merupakan hal yang baik bagi Chen Feng. Karena dengan cara ini, dia sangat menghemat waktunya. Waktu lebih penting baginya daripada apapun sekarang. Begitu saja, keduanya berpapasan dan saling memandang secara bergantian. Namun ada permusuhan yang mendalam di mata kedua belah pihak. Bab 199. Ngomong-ngomong, Situ, turunlah. Apakah ada sandera lain di lantai 2? Tepat ketika mereka berdua berada 3 atau 5 langkah dari satu sama lain, Chen Feng tiba-tiba berhenti dan bertanya tanpa menoleh ke belakang. Karena Situ Wuxiang menyelamatkan dua anak di lantai 2, dia pasti memahami situasi di lantai 2. Akan lebih baik jika kita bisa bertanya tentang beberapa situasi. Ada dua koki di lantai 2, seorang pengasuh yang awalnya menjaga anak-anak, dan omong-omong, ada juga 4 pasukan khusus dengan luka tembak di kaki, semuanya di restoran paling utara. Situ Wuxiang juga berhenti, tapi jawablah dengan sejujurnya. Dan seperti Chen Feng, dia tidak pernah menoleh ke belakang. Keduanya berdiri membelakangi satu sama lain, dan suasana saat ini tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Kamu benar-benar binatang buas. Kamu hanya menyelamatkan anak itu dan bukan orang lain. Bukankah nyawa orang lain dihitung sebagai nyawa? Chen Feng sedikit marah, namun meski marah, dia tetap mempertahankan rasionalitasnya. Para pelayan ini, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, semuanya adalah pelayan keluarga Situ. Situ Wuxiang tidak peduli dengan hidup atau matinya, itu benar-benar berdarah dingin. Maaf, menurutku nyawa mereka tidak ada artinya dibandingkan keponakanku. Dengan kata-kata tak berperasaan ini, Situ Wuxiang melangkah maju dan berhenti. Binatang berdarah dingin. Setelah mengutuk, Chen Feng terbang dan langsung menuju ke restoran di utara. Di matanya, nyawa para pelayan itu jauh lebih penting daripada nyawa keluarga Situ. Nyawa manusia tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya, namun pada akhirnya lebih berharga daripada nyawa binatang. Begitu saya membuka pintu, pemandangan di depan saya agak menyedihkan. Saya melihat dua operator khusus bersandar di dinding, wajah mereka pucat dan kaki mereka berlumuran darah. Dua operator khusus lainnya tergeletak di tanah, seluruh tubuh mereka berlumuran darah. Mereka sekarat dan terengah-engah, kesakitan luar biasa. Binatang buas, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat harganya. Situasi menyedihkan dari prajurit pasukan khusus ini membuat Chen Feng marah. Matanya merah darah dan penuh niat membunuh. Komandan Qin, 4 operator khusus terluka parah di restoran di sisi utara lantai 2. Mohon minta tim untuk membawa keempat operator khusus menjauh, cari tempat aman dan mengirim mereka ke rumah sakit untuk perawatan secepatnya. Petugas pendukung hanya boleh menuju restoran yang berada di sisi utara lantai 2. Mereka sama sekali tidak diperbolehkan menginjakkan kaki di tempat lain, apalagi di atas lantai 2. Anggota tim operasi khusus ini terluka parah dan harus dikirim untuk perawatan sekarang, jika tidak, nyawa akan dalam bahaya. Saat ini lantai 1 dan 2 seharusnya aman, sedangkan untuk lantai 3 dan 4 masih ada orang dari Sangyin Mercenary Group yang menjaganya. Selama tim penyelamat tidak menginjakkan kaki di lantai 3 atau 4, seharusnya tidak ada bahaya yang mengancam jiwa. Diterima, segera kirimkan seseorang.
Setelah menerima pesan tersebut, Qin Ming tampak serius dan dengan cepat mengatur tenaganya. 4 orang terluka parah, dan jantungnya sangat berat. Liu Chang'an tidak mengatakan apapun dan membiarkan Qin Ming mengarahkannya. Yang lain juga sangat gugup dan memasang ekspresi serius. Teruslah bertahan, seseorang akan segera datang untuk menyelamatkanmu. Setelah menghibur keempat anggota pasukan khusus, Chen Feng memasuki restoran dan menemukan mayat Kino. Kino adalah pria yang sangat kuat, tubuhnya yang besar tergeletak di tanah, dia masih memegang pistol di tangannya yang sekarat, tapi sayang sekali dia tidak punya kesempatan untuk menembak. Kino meninggal secara tragis, dengan pisau dapur ditusukkan langsung ke keningnya. Tidak sulit untuk menilai dari satu pukulan ini, Si Tu Xiang hampir membunuh Kino dengan satu gerakan, sehingga pihak lain bahkan tidak sempat menembak. Keterampilan seperti ini agak menakutkan. Melangkahi tubuh Kino, di bagian terdalam restoran, 2 pria parubaya berjubah dapur putih dan seorang wanita parubaya gemetar bersama. Jelas sekali, itu adalah mimpi buruk. Jangan takut. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Para gangster itu, apakah kalian masing-masing diberikan catatan? Berikan padaku sekarang. Chen Feng menghibur mereka bertiga sambil meminta petunjuk kata sandi. Setelah Anda mendapatkan petunjuk kata sandi, setidaknya 1 atau 2 orang dapat dilindungi. Mereka bertiga masih gemetar, masih shock. Dengan gemetar, dia mengeluarkan selembar kertas yang masing-masing berisi soal matematika. Tuan Qin, dengar, ada 3 pertanyaan di sini. Waktu hampir habis, jadi Chen Feng membaca 3 pertanyaan dengan cepat. Untungnya, dia masih mengetahui semua pertanyaan ini, akan sangat memalukan jika dia menemukan simbol yang tidak dikenalnya. Oke, diterima. Saya sudah memiliki jawaban atas 5 pertanyaan tadi. Masih ada 1 pertanyaan yang belum saya pecahkan. Saya akan memberitahu Anda sekarang. Qin Ming hendak membacakan jawabannya, tetapi disela oleh Chen Feng. Chen Feng buru-buru bertanya, apakah pertanyaan kode pelayan ada jawabannya? Dari 5 pertanyaan ini, hanya pertanyaan pelayan yang jelas berhubungan. 4 orang lainnya bingung dengan hubungan yang bersangkutan dan tidak tahu siapa yang punya jawaban atas pertanyaan itu. Jadi sekarang kita harus membedakannya dan memastikan terlebih dahulu apakah pertanyaan pelayan itu ada jawabannya. Begitu jawabannya tersedia, Sandra bisa segera dibebaskan. Ya, ini tahun 2131. Jawab Qin Ming. Chen Feng diam-diam merasa beruntung pada pelayannya, yang akhirnya lolos dari kematian. Dia buru-buru berkata kepada Dahai, Yu Dahai, sekarang temukan keyboard Jiugong di leher pelayan Sandra, tekan kata sandi 2131. Jika bom berhenti, antar pelayan ke tempat aman. 4 sandera lainnya tidak diperbolehkan pergi. Ya, diterima. Yu Dahai menerima pesanan dan dengan cepat menekan kata sandinya. Benar saja, bomnya berhenti. Deng Ping, bawa sandera ini pergi dan kembalilah setelah menyelesaikan tugasnya. Yu Dahai sangat gembira dan memerintahkan Deng Ping. Ya, Paman. Deng Ping perlahan meninggalkan villa bersama pelayannya, dan dengan cepat tiba di area aman di bawah perlindungan personel periferal. Begitu dia mencapai zona aman, pelayan itu menangis kegirangan. Yu Dahai, kamu terus menjaga para sandera. Saya punya 3 sandera lagi di sini. Saya telah meminta Jenderal Qin untuk mulai menjawab pertanyaan kode mereka. Mereka akan turun bersama yang terluka sebentar lagi. Anda bawa mereka menunggu di lobi di lantai pertama. Setelah jawaban kata sandi ketiga orang ini keluar, Anda segera menekan kata sandi mereka dan mengirim mereka ke area aman. Setelah ada kata sandi yang tidak dapat dipecahkan, biarkan sandera dijaga sampai saya turun. Jangan biarkan para sandera berlarian. Atau tekan kata sandi tanpa pandang bulu. Sekarang waktu hampir habis, Chen Feng tidak bisa mengawasi untuk memecahkan kata sandi. Dia hanya dapat menggunakan sistem komunikasi untuk memberi perintah sekarang, mencoba mempersingkat waktu penyelamatan sebanyak mungkin. Ya, tolong jangan khawatir. Hati Yu Dahai melonjak dan dia mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk menyelamatkan. Dengarkan aku, kalian bertiga, jangan gugup. Seseorang akan segera datang untuk menyelamatkan 4 operator khusus. Ikuti mereka dan turun ke lobi di lantai pertama. Paman Yu akan menunggumu. Jangan berlarian, kamu harus mematuhi perintah, kami pasti akan menyelamatkanmu. Dia dengan sabar menjelaskan metode penyelamatan kepada ketiga sandera. Mereka bertiga mengangguk serempak, mata mereka masih dipenuhi ketakutan. Chen Feng berdiri dan berjalan ke jendela. Dia melihat kembali ke 4 anggota pasukan khusus yang terluka parah. Ekspresi menyakitkan, rangan melengking,
dan warna merah darah cerah membuatnya geram dan suka membunuh. Binatang buas ini harus mengulitimu hari ini. Dia memasukkan pedang ke dalam mulutnya, keluar dari jendela, dan memanjat dinding. Waktu hampir habis sekarang, dan inilah satu-satunya cara untuk menghemat sedikit waktu. Dindingnya datar, dan lantai vilanya sangat tinggi. Saya tidak tahu gerakan apa yang digunakan Chen Feng, tapi dia memanjat seperti tokek. Masuk dari kamar tidur gelap di lantai 3, Chen Feng perlahan pindah ke pintu dan mendengarkan. Berdering pelan, terdengar suara sejenis alat musik. Ocarina. Chen Feng menoleh dan kemudian teringat bahwa ada seorang kenalan lama di daftar yang belum pernah dia lihat. Itu adalah Ruan Qingqiu. Bab 200. Buka pintu kamar tidur dan masuki koridor. Chen Feng melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada cahaya di seluruh lantai 3, semuanya redup. Dalam kehampaan dan kegelapan ini, suara Ocarina bergema dengan merdu, dengan semacam kekuatan yang menyelimuti hingga membuat orang terpesona. Itu pasti wanita ini, Ruan Qingqiu. Belum lagi, wanita ini benar-benar serba bisa. Jika dia ditempatkan di zaman kuno, dengan penampilan dan bakatnya, dia pasti menjadi pelacur terkenal di Sungai Qinhuai. Chen Feng berpikir dalam hati, dan sebenarnya tertarik dengan Ocarina ini. Suara belayan membuatku merasa lebih tenang. Jika saya tidak sedang menjalankan misi, saya benar-benar ingin duduk dan mendengarkan dengan cermat. Jika Anda menerapkan keterampilan seperti ini di sekolah dasar, Anda tetap akan mendapatkan sertifikat keserbagunaan saat pulang. Mencari suara, saya sampai di pintu kamar tidur, dan suara Ocarina menjadi lebih jelas. Pelakunya ada di dalam ruangan. Chen Feng hendak menyelinap ke kamar ketika telinganya tiba-tiba bergerak. Hah! Suara Ocarina yang awalnya menenangkan tiba-tiba berbalik, dan terdengar jejak suara yang kacau. Pada saat ini, rambut di tubuh Chen Feng rontok, dan dia secara naluriah melompat ke dalam ruangan. Di saat yang sama, sebuah peluru melesat melewati koridor yang kosong. Sepertinya itu Thomas yang berbahaya. Chen Feng mengutuk secara diam-diam. Menggunakan lampu di luar jendela, Chen Feng menemukan saklar dan menyalakan lampu di dalam ruangan. Lampunya bersinar terang, menerangi ruangan yang sangat sederhana dan elegan. Kamar ini adalah suite, dan seharusnya menjadi kamar tidur. Kamu di sini. Ruan Qingqiu mengenakan congsam ungu, dengan sosok melengkung, duduk dengan anggun di dekat jendela. Dia memegang Ocarina biru halus di tangan rampingnya, matanya dipenuhi kelembutan, dan dia bertemu dengan mata Chen Feng. Benar saja, itu adalah wanita. Inilah Chen Feng diam-diam mengira bahwa Ruan Qingqiu lah yang dengan sengaja menggunakan suara Ocarina untuk memperingatkannya tadi. Tentu saja, langkah ini tidak diperlukan. Bahkan tanpa suara Ocarina, dia akan baik-baik saja. Tapi meski begitu, memikirkan hal ini sungguh melegakan. Apakah ada sandera lain di sini? Chen Feng bertanya, melihat sekeliling dan menemukan bahwa wanita ini tidak terkejut sama sekali. Ruangan itu sangat elegan, dan tidak diketahui kamar tidur siapa yang ada di keluarga situ. Ya, ada 4 pasukan khusus di dalam. Kaki mereka dilukai oleh orang jahat, mulut mereka disegel, dan mereka diikat di dalam. Ada juga pemilik kamar ini, seorang wanita yang lumpuh di tempat tidur sepanjang tahun. Kata Ruan Qingqiu. Matanya yang besar tiba-tiba berbalik dan menatap ke arah Yi Jiao. Jari telunjuk tangan kanannya juga menunjuk ke arah kamar tidur secara sengaja atau tidak sengaja. Hah, ini petunjuk bagiku. Chen Feng segera mengerti, dan tiba-tiba ada sedikit senyuman di wajahnya. Dia berpura-pura tidak tahu, berjalan ke arah Ruan Qingqiu, dan langsung meraih pinggang ramping Ruan Qingqiu dengan tangan kanannya. Kita sudah beberapa hari tidak bertemu, tapi kamu masih sangat menarik saat kita bertemu. Terima kasih atas pesanmu hari ini. Aku sudah mengerti maksudmu. Dia mencubit pantat montok Ruan Qingqiu lagi, lalu Chen Feng melepaskannya dan tersenyum, lalu pergi ke kamar tidur. Ini terasa sangat enak. Begitu dia berbalik, wajahnya langsung berubah dingin dan kembali ke tampilan tegasnya. Mencicit. Pintu kamar tidur dibuka, dan cahaya dari aula luar perlahan terbuka saat daun pintu perlahan terbuka, menerangi kamar tidur sedikit demi sedikit. Chen Feng menyipitkan matanya dan melihat 4 operator khusus diikat membentuk lingkaran. Mulut mereka tersumbat dan tidak dapat berbicara, dan masing-masing kaki mereka berwarna merah darah. Brengsek. Melihat adegan ini, Chen Feng langsung marah lagi, dan tangan kanannya yang memegang pedang juga mengerahkan kekuatan. Keempat operator khusus melihat Crazy Chen, dan masing-masing menahan rasa sakit dan bersenandung, seolah mengingatkan Crazy Chen akan sesuatu. Tapi Chen Feng tidak peduli dan menyalakan lampu. Saat lampu menyala,
itu menerangi seluruh kamar tidur. Kamar tidurnya didekorasi secara sederhana, dengan seorang wanita tua berbaring di tempat tidur kayu pinus. Anak muda, ayo pergi. Mata wanita itu putus asa, dan dia berteriak saat dia melihat Chen Feng. Leher Chen Feng langsung terasa dingin, tanpa berpikir panjang, dia melompat ke samping dan melompat ke dalam kamar. Sebuah peluru mengenai lukisan di samping tempat tidur dan membuat lubang. Apa ini? Pada saat Chen Feng melompat, dia sepertinya merasa telah menyentuh garis tipis. Pada saat ini, pistol di luar jendela, tanpa pengawasan, langsung menyemburkan api. Sebuah peluru terbang langsung ke udara dan terbang menjauh dari Chen Feng. Ups! Chen Feng kaget. Tidak peduli seberapa kuatnya dia sudah berada di udara dan tidak punya tempat untuk menggunakan kekuatannya untuk menghindar. Tembakan ini hampir pasti mengenai sasaran. Saya pikir dia memanfaatkan ini dan membunuh Lu Feng dan Duan De di tempat parkir hotel malam itu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya akan diplot seperti ini. Di aula luar, tubuh pendek Thomas keluar dari balik pintu dan tersenyum sinis. Keputusasaan putih, kali ini giliranmu yang putus asa. Bukan saja aku unik dalam kemampuan menembakku, tapi tidak ada yang bisa menandingiku dalam mekanisme tak berawak ini. Jangan khawatir, saya menghitungnya dengan sangat akurat. Di mana tubuh Anda akan berada di udara ketika Anda mengenai timah. Senjata saya sudah diarahkan ke posisi itu. Apalagi desain ini 4 berturut-turut. Bahkan jika Anda beruntung cukup untuk menghindarinya, kamu pasti akan aman. Yang kedua tidak akan menjadi kebetulan. Dapat dikatakan bahwa kamu sudah mati. Ya, benar saja, 4 suara tembakan, bang 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 bang, datang dari kamar tidur. Haha, aku membunuh White Despair. Thomas mengangkat kepalanya dan tertawa, sangat bangga. Keputusasaan kulit putih macam apa yang terjadi karena dia meninggal sebelum waktunya di bawah rancangannya yang cerdik. Kenapa kamu tertawa? Saat Thomas sedang tertawa, sebuah suara yang membuatnya sulit dipercaya tiba-tiba terdengar. Dia tertegun sejenak, mulutnya yang terbuka tidak punya waktu untuk menutup, dan dia menyaksikan dengan tidak percaya saat Chen Feng membuka pintu dan berjalan keluar. Bagaimana mungkin? Kamu? Dia masih tidak percaya bahwa mekanismenya dirancang sesuai dengan kelemahan gerakan tubuh manusia. Tidak peduli master macam apa Anda pasti akan terbunuh oleh mekanismenya. Yang digunakan barusan adalah tidak ada tempat untuk berlindung ketika orang tersebut berada di udara, dan kemudian dihitung sudutnya untuk menembak lawan di udara. Dengan desain secanggih itu, bagaimana orang bisa lolos? Desainmu memang bagus. Para master kelas 2 itu mungkin akan menyukainya, tapi jangan lupa, siapa aku? Aku adalah ketakutan dan keputusasaanmu yang mendalam. Mata Chen Feng menjadi dingin, dan dia meletakkan pedangnya. Memang benar banyak orang akan tertipu trik ini jika mereka tidak siap. Namun baginya, Chen Feng, itu bukanlah ancaman besar. Saat ini, keempat operator khusus di ruangan itu masih terlihat terkejut. Rasa terkejutnya hampir membuat mereka melupakan rasa sakitnya. Karena barusan, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Tubuh seseorang yang berada di udara sebenarnya bisa bergerak dengan memutar dan mengubah posisinya. Mereka juga dianggap pasukan khusus, mereka berlatih setiap hari, dan mereka belum pernah melihat keterampilan abnormal seperti itu. Benar, keputusasaan putih. Kamu benar-benar memiliki kekuatan. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Lagi pula, perintah komandan hanya untuk menahanmu. Sebagai penembak jitu, keterampilan penyembunyianku sangat kuat. Kamu ingin bunuh aku, di kehidupan selanjutnya. Thomas kembali tertawa. Ia mengakui serangan itu gagal, namun tidak mudah untuk menangkapnya. Bang! Begitu dia selesai berbicara, suara tembakan tiba-tiba terdengar. Sebuah peluru datang dari belakang dan menembus langsung ke dadanya. Kamu! Thomas menoleh sedikit, ingin melihat orang yang menyerangnya dari belakang. Tapi begitu dia berbalik setengah jalan, dia jatuh ke tanah dan mati. Tuan Chen, apakah ini termasuk jasa yang berjasa? Ruan Qingqiu tersenyum menawan sambil memegang pistolnya. Chen Feng berjalan ke depan dengan mata menyipit dan mengutuk tubuh Thomas, dasar jalang, kamu berani mengaku sebagai raja penembak jitu dengan 2 penetrasi. Kamu pergi ke negeri naga kami dan membunuh orang dan masih ingin pergi. Kamu sedang bermimpi. Dalam hatinya. Kemarahannya tidak mereda, dia melangkah maju dan mengambil pistol dari tangan Ruan Qingqiu, lalu berkata, kamu tampil bagus, aku tahu kamu pasti lebih dari sekedar wanita lemah. Ketika dia masuk baru saja dan berpura-pura mengambil keuntungan dari Ruan Qingqiu, dia diam-diam memberikan senjatanya kepada Ruan Qingqiu.
Pertama, untuk membuka jalan bagi membunuh Thomas, dan kedua, untuk memastikan tebakannya. Benar saja, wanita ini, Ruan Qingqiu, masih agak tersembunyi. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.